Hello, good morning everyone. Hari ini tanggal 17 September kita bakal update cryptocurrency khususnya untuk BTC dulu karena aku melihat market kan kemarin aku habis bikin analisa bahwa ada potensi turun kan. Dan ya nanti kita bakal update potensinya bakal kemana lagi karena mungkin ada yang sedikit berbahaya lah. Bukan berbahaya sih sebenarnya, lebih ke arah lebih harus berhati-hati aja. Dan ya teman-teman, anyway jangan lupa klik tombol subscribe kalau belum subscribe ke channel ini dan klik tombol like untuk support channel ini selalu, oke? So kita bakal langsung aja ke BTC dan nanti mungkin aku bakal coba cari satu kripto yang selain BTC ya, yang mungkin kita bakal bahas karena kayaknya BTC sangat boring dan ya mungkin kita bakal coba analisa kripto-kripto lainnya ada yang menarik nggak ya selain BTC. Tapi for now untuk 4 jam sendiri ya, untuk 4 jam dan kalian ingat kan ini kemarin aku sempat bikin trading plan untuk short dan aku sempat call juga untuk close aja ya, close aja dan ternyata masih so far masih bermain di area ini ya, masih bermain di area bawah dari entry dan kemarin aku lihat di Telegram teman-teman ada yang masih hold ya. Tuh, masih ada yang hold pas aku call udah close aja gitu. Tapi mungkin mereka nggak baca, tapi ternyata malah masih floating profit ya. So, kurang lebih seperti itu dan outlook-nya sekarang itu bagaimana untuk BTC. Jadi aku mau update sedikit ya. Sebenarnya BTC so far dan oh ya ini udah jam 7.10 ya. Jadi aku selalu bahas itu kripto khususnya untuk BTC pas closing candle supaya lebih confirm dan lebih enak aja untuk analisanya. Khususnya karena aku biasanya kan bahasnya untuk daily juga kan. Kalau kita lihat sedikit ke daily dulu, aku bakal sedikit zoom outlook daily-nya dan aku bakal coba hide dulu yang ada ini. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, daily kemarin itu tidak terlihat ya, aku kemarin sempat bahas kan bahwa BTC itu belum bisa breakout um, dari supply-nya ya. Tuh, supply-nya di sini mungkin aku tambahin sedikit ya. Jadi kalau dilihat itu BTC itu belum bisa breakout dari supply-nya di sini. Nah, oke. Kurang lebih ini adalah supply-nya dan sempat BTC kemarin dibawa sampai ke 267 kan. Tapi ya belum bisa breakout dari supply-nya, bahkan closing-nya masih di bawah ini. Di bawah dari sini. Ya, 265 kan. Jadi pada dasarnya BTC masih di situ-situ aja dan belum berhasil breakout dari supply-nya. Oke. Jadi artinya potensi turun masih ada. Apalagi ini mengingat ini weekend ya. Mengingat ini weekend dan jadi arahnya bakal masih turun ya. Arahnya bakal ada masih potensi turun selama dia closing-nya masih di sedikit a bit lagging guys. Tunggu aku closing ini dulu. Ya. Oke. So, sedikit berbahaya trading di saat dimana closing candle-nya itu kalau mau long ya, kalau mau long itu mungkin ada ngeri-ngeri sedap karena closing candle-nya masih di bawah supply area. Kita coba taruh ini price-nya 1 tuh wah ya 265 sampai 267 itu kan masih supply kan, supply area dan kalian lihat ini merah baru buka candle sejam sehari 12 menit ya. Di satu hari one day ini udah merah nih dan potensinya ya mengejar EMA 21. EMA 21 itu sekarang berada di area berapa dia? 263. Jadi potensinya dibawa turun ke 263 dulu. Oke, dibawa turun 263 dan bisa naik lagi, bisa dibawa naik lagi nggak? Padahal kalau kalian lihat ini ya, ini rejection guys, ini rejection. Jadi bisa aja dibawa naik lagi. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah aku sempat di sini taruh plug tuh. Kalau di sini ya, sebenarnya udah terlihat menarik buat di short ya karena dia juga aduh kan breakdown kan. Dia breakdown. Wait, aku tadi chat kan ke anak-anak. Ya, ini breakdown, tapi belum closing candle, baru 3 jam 46
menit. Jadi bisa aja dia potensi turun, tapi nanti dia pullback lagi. Jadi kalau memang mau ambil, tunggu konfirmasi ini jebol. Kalau udah konfirmasi jebol, kita bisa entry pas dia pullback ke atas ya. Gitu, pullback itu atau retest, oke. Jadi kita tunggu confirm, jebol, tunggu di atas. Dan lagian ini kan potensi double top ya teman-teman, kalau kalian lihat. Kalau kalian perhatikan ini potensi double top kan. Nah, jadi kalau double top ini jebol, kalau jebol double top ini di area 263, nah ini kan support nih 263 nih ya. Di sini-sini ini support nih. Oke. Nah, kalau ini jebol, maka target penurunannya itu bisa ke 259 lagi guys. Untuk si BTC. Jadi kalau ini jebol, maka target penurunannya ke sekitar 259 atau 26K, 26.000. Oke. Itu untuk BTC. Ya, intinya BTC dari kemarin kan kalian lihat ini membosankan sekali candlenya. Dia sideways di ranging 264 sampai 266. Jadi di situ-situ doang, jadi membosankan banget. Makanya mending tunggu konfirmasi aja. Nanti kalau dia pullback baru kita bisa entry lagi, atau tunggu dia jebol dari sini ya 263, nanti kita bisa short ke 269 itu. Dan pastikan resiko jangan lebih dari 5% always. Dan tapi ada hal yang menarik sebenarnya di 1 jam guys, yang gue takutin sebenarnya. Jadi ini yang harus kalian note juga ya, mengingat ini hari Minggu, mungkin memang di bawah turun sampai 263, 262, dan bahkan bisa di bawah sampai 26. Tapi kalau misalnya di bawah sampai 26K, kalau kalau dia ketahan ya, kalau bisa ketahan situ, aku prefer long sih. Mengingat ini kan double top, target ke 26K ya. Ini jebol, turun sampai 26 atau 259. Nah, target aku bisa long dari sini ya, bisa long dari sini. Selama nggak ada berita aneh-aneh ya, nggak ada berita aneh-aneh, harusnya ketahan 259. Tapi kalau ada berita ada berita bisa aja di bawah sampai ke 25 lagi. 25.000. Jadi ya kita lihat aja ini. Terus yang tadi aku bilang ya, ada potensi yang menarik untuk si BTC jika dia tidak, nih aku kasih lihat ya, jika dia tidak jebol ya, tidak jebol dari sini. Ini kan sebenarnya ada resisten yang become support kan, and then di sini bakal jadi support kecil. Oke, ini jadi support kecil, dan di sini ada, kita bisa katakan potensial. Oke, di sini ada, kita bilang potensial ini resisten, dan akhirnya ini kalau mampu bertahan, dia bakal naik ke atas ini, dan ini adalah potensi untuk menjadi IHNS bisa, tapi di 4 jamnya harusnya. Nah, di 4 jamnya seperti ini teman-teman. Jadi sedikit berbeda. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita bisa bilang somehow ya, kita bisa kalau mau bisa nunggu konfirmasi ya, kalau mau bisa nunggu konfirmasi. Ini ada kurang lebih bisa dikatakan symmetrical triangle juga, dan ini sedikit bisa dikatakan sebagai IHNS kecil, atau ya udah, kalau nggak mau pusing ini sebagai pattern, intinya ini ada resisten. Kalau dia breakout the resistance, dia bakal tarik ke atas, dan ya mungkin dia bakal bisa on the way ke 27.300 kalau dia bisa breakout ini ya. Nah, ini menariknya ya. Dan kalau aku tarik Fibo, harusnya ini kan dari supply ya. Kalau aku tarik Fibo, seharusnya targetnya pasti sesuai juga ke area sini guys. Dari sini ke sini, ya. Kalau aku tarik sini tuh, kalian lihat persis ya. Jadi Fibo-nya persis yang seperti biasa. Aku pakai Fibo alasannya karena aku tahu dengan Fibo ada beberapa Fibo yang udah aku coba dan sering aku gunakan, dan aku tahu bahwa itu adalah area-area yang biasanya menjadi perhitungan Fibo tuh menarik guys. Perhitungan Fibo tuh menarik, dia pasti dia ke area-area biasanya kayak resisten atau supply gitu, atau support gitu. Dan ya, caranya bagaimana, kalian bisa nanti join ke kelas gua. Jadi kelas gua nanti tanggal 23, 24 minggu depan, aku bakal ada kelas dasar teknikal sama advance trading
analisa teknikal, cara analisa saya, nanti aku bakal sharing di sana, dan ada paket dasar advance analisa teknikal juga ya. Tinggal klik daftar, klik domain aja daftar.kevinjonathan.id, nanti kalian bisa daftar di sana. So, ya balik lagi di sini. Ini kalau breakout ya, kalau breakout target terdekatnya adalah 2693 dan itu mungkin bakal ada rejection. Oke, ada rejection dulu, correction sedikit, ambil power buat naik ke atas lagi. Tetapi jika ini jebol ke bawah, targetnya kalau aku pakai Fibo lagi ya, kalau aku pakai Fibo, aku tarik Fibonya seperti ini. Nah, ini adalah area target Fibo yang bisa kita bisa pakai, bisa gunakan untuk mendapat ambil area apa namanya, TP shortnya ya, TP long, TP short. Ini cara sederhana kalau gue malas ini sih guys, tarik-tarik. Tapi pada dasarnya di sini kalian bisa lihat kan, ini ada resistan yang jadi support ya kan. Terus di sini juga kalian bisa lihat bahwa ini bisa menjadi area demand juga. Oke. Tuh. Tuh ya. Jadi itu kalau buat BTC. Dan nextnya mungkin aku bakal coba ngebahas BNB I think, karena kemarin aku habis sharing outlook BNB dan menurutku bukan outlook BNB. Jadi di TikTok itu aku habis upload price market price calculation untuk BNB ya ini. Jadi buat kalian yang mau tahu BNB bisa arahnya kemana, angkanya, buluran dan lain-lain, itu bisa nonton di BNB. Ya bisa dinonton di TikTok saya ya. Dan ya kita coba ke BNB aja. Sedikit lambat guys. Sorry. Nah, sebenarnya BNB sendiri aku kemarin sempat short. Kemarin sempat short di area sini ya, area sini, dan sempat dibawa turun ke bawah dan sekarang balik lagi ke atas ini. Dan ini shortnya I think aku bakal close. Aku tadi udah ngomong di grup sih kalau aku close BNB, dan ini aku bakal analisa ulang. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah BNB itu dari tanggal 10 kan udah bermain di bawah 215 ya, kurang lebih. Dan ini become the resistance sekarang kan. Dan yang harus kalian yang harus di note adalah di sini BNB itu berpotensi membuat pola yang kita sebut sebagai mungkin cup and handle, bisa ya, atau nggak perlu pusing-pusing soal masalah ini pattern apa. Intinya ini ada resistan. Oke, ini ada resistan. Jika resistannya breakout 214 sampai 215, itu kalian bisa long, dan target terdekatnya adalah di sini 218 ya. Dan ingat, karena BNB, BTC, Ethereum itu kan market capitalnya udah gede, jadi kenaikan dia pun juga tidak terlalu gede ya pergerakannya ya. Jadi menurut saya ya leverage lebih gedean boleh, atau marginnya digedein. Intinya resikonya nggak boleh lebih dari 5%, itu salah satunya sih. Marginnya nggak boleh lebih dari 5%. Dan kalau 218 ini bisa breakout, target berikutnya adalah di sini 223 ya. Tapi pada dasarnya buat teman-teman yang mau melakukan yang spot ya, mungkin yang spot itu sebenarnya di area ini udah cukup menarik buat di invest sebenarnya ya. Buat nambah akumulasi invest tuh udah menarik, apalagi kalau kalian bisa dapatin di area di sini 204 ya, 204 dolar. Dan ini ada potensi namanya double bottom ya. Ada potensi namanya double bottom. So dan I think selama menjelang tanggal 23 itu kan ada ini kan interest rate kan dari si The Fed kan. Jadi kayaknya market selama 2 hari ke depan, 3 hari ke depan bakal dibawa naik dulu sih. Karena setelah dilihat-lihat kalau nggak ada news yang jelek-jelek ya, itu bakal dibawa naik dulu dan sampai ke area supply, dan habis itu baru dikasih koreksi, atau ternyata malah di saat area supply seperti ini nantinya malah di boom ya, ditembusin, karena mungkin interest rate-nya areanya cukup oke. Maksudnya interest rate-nya ternyata mungkin nggak dinaikin ya, mungkin gitu, bisa aja nggak dinaikin, atau mungkin dinaikin tapi ya nggak gede. Dan biasalah sekarang kan interest rate udah nggak terlalu ngefek banget gitu kan. Tapi intinya area ini adalah area yang menarik untuk spot khususnya
diambil sih sebenarnya 215. Karena kemarin aku sempat bahas juga di konten TikTokku ya, bahwa ada area under value dan ada area tuh under value selama masih 250, bahkan kalau bisa dapatin harga $200 itu harga terdiskon banget untuk BTC, yang dimana jika kita bandingin dengan harga secara fundamentalnya dia ya. Jadi kalau kalian mau dapetin BNB dengan harga murah, sekarang adalah harga yang paling murah ya, dan itu bagus banget ya. Ini kemungkinan bakal ketahan sampai 223 sih. Kalau 223 224 bisa breakout, ini kayaknya BNB bakal ini deh, sedikit bisa dibilang reversal ya. Coba kita bongkar ya, kita ini dulu, aku coba grouping nih. Kalau kalian bisa lihat ya tuh, kalau misalnya BNB bisa breakout dari 224 ya, breakout 224, ini harusnya BNB itu bakal bisa balik setidaknya ke 250, and then target berikutnya bisa sampai ke sini sekitar 275 dan target berikutnya di 300 ya. Jadi 224 adalah key resisten yang dimana jika dia bisa breakout akan menarik banget sih, kurang lebih seperti itu ya. Anyway, itu aja paling teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk support channel ini supaya saya juga makin rajin untuk upload konten, dan silakan tulis di kolom komentar kira-kira next kontennya aku ada ide nggak buat bahas konten apa, atau mungkin bikin konten apa. Dan jangan lupa klik tombol like selalu kalau nonton ya, supaya saya juga happy karena bisa melihat oh oke, ada yang nonton dan memang ya gue merasa dihargai walaupun cuma dengan 1 like doang. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari Minggunya. Bye bye.